Saya mau nyanyi lagu akhlak, boleh nggak? Tapi syaratnya semua mesti ikut Quran. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Daram 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 semua. Daram 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 daram. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazila al-ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala فهو أحق محمود وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرف الله لها لنا الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، المكرمون, para habaib, para ulama, para asatidzah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Lutfi Jawawi selaku Ketua Umum Forum Silaturahmi Ulama dan Habaib, juga Kiai Haji Munahar selaku Ketua Majelis Ulama Provinsi DKI. Dan mohon maaf kalau ada yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya kepada para beliau. Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami. Juga saya mau tanya, di sini ada fans Roma nggak? Ada fansnya Soneta nggak? Itu fans Roma dan Soneta kalau disingkat jadi Forza. Forza ini ada dua kelompok, tapi semuanya Forza. Ada Forza yang terorganisir pakai KTA, ya. Ada juga yang non KTA. Ini nggak pakai KTA semua nih, Forza kan nih? Kalau saya bilang Forza, tolong jawab keren, bisa? Forza, Forza, Forza. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatangan
kita jumpa di sini, ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat, hari ini kita masih berada, insya Allah masih berada dalam suasana yang fitri. Amin. Amin. Idul Fitri ini ada beberapa makna. Di antaranya kalau fitr itu diartikan kepada futur, Idul Fitri adalah hari raya makan. Jadi hari raya berbuka. Ada juga Idul Fitri kembali kepada fitrah manusia, yaitu fitrah manusia ini adalah makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika di zaman azali, ketika kita masih belum dilahirkan ke dunia dengan bentuk fisik sekarang ini, kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam azali. Wa qala ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna in kuntum, bahwa sesungguhnya Allah telah mengeluarkan seluruh keturunan anak Adam dari punggungnya, dari tulang sulbinya. Kemudian Allah mempersaksikan dirinya kepada kita semua saat itu, bahwa betulkah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, benarkah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Saat itu kita semua menyahut secara aklamasi, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Wala taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hal itu dilakukan oleh Allah agar nanti pada hari kiamat tidak ada satu manusia pun yang mengingkari ini. Tidak ada satu manusia pun yang berkata, saya nggak pernah diperkenalkan sama Engkau ya Allah, makanya saya tidak bertuhan, makanya saya kafir. Ini tujuan daripada pernyataan Allah pada saat itu. Lalu dalam keadaan fitrah inilah kita dilahirkan ke dunia. Bayi kita, kecil kita, dewasa kita, bersosialisasi kita, bermasyarakat. Ada yang jadi ASN, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tentara, polisi, seniman dan sebagainya. Maka berdosalah kita. Berdosa pikiran, mata, telinga, hati, anggota tubuh kita. Lalu dengan kerahiman Allah Subhanahu wa taala diciptakannya syiam Ramadan untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan syiamul Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, supaya kamu menjadi takwa. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada takwa. Setelah kita berjuang sebulan penuh melawan hawa nafsu dengan melakukan puasa Ramadan. Nabi SAW ketika baru pulang dari perang Badar, tahu perang Badar? Hoi, tahu perang Badar? Mana ya? Itu perang Badar, perang yang sangat dahsyat, di mana lawan tidak seimbang dengan kaum muslimin. Kafir Quraisy 1000 kurang lebih
umat Islam hanya 300 kurang lebih. Sangat besar perang itu, sangat berat. Namun atas izin Allah, Allah mengirimkan malaikat untuk membantu umat Islam. Akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Selesai perang Badar, Nabi berkhutbah di depan para sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita baru pulang dari perang yang kecil untuk menuju perang yang besar. Jelas kaget para sahabat. Masya Allah, perang Badar yang begitu berat dan dahsyat, Nabi bilang perang kecil. Kita mau menuju ke perang yang besar. Terheran-heran para sahabat. Qalu ma huwa ya Rasulullah. Mereka bertanya, perang apa gerangan ya Rasulullah? Qala wa huwa jihadun nafs. Perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Itulah sebenarnya substansi hakikat daripada puasa Ramadan. Sebulan penuh kita melatih diri untuk menjadi orang yang takwa. Apa itu orang takwa? Berjuang melawan hawa nafsu sehingga menjadikan kita takwa. Lalu apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangannya. Udah begitu belum? Udah begitu belum? Lalu ciri orang takwa yang kita perjuangkan setengah mati sebulan penuh itu minimal ada 7 hal yang menjadi ciri orang takwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu beriman, percaya kepada yang gaib, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ciri orang takwa, wa yuqimuna shalah, yang mengerjakan sholat 5 waktu minimal sehari semalam. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka memberi, berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jadi berinfak ini bukan hanya kewajiban orang takwa yang kaya saja, tapi orang miskin pun bisa berbagi, melaksanakan infak. Punya duit goceng, kasih gocap, betul? Betul. Itu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, kaya maupun miskin. Ciri yang kelima, yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Ini kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, ya, nggak temperamental, nggak bawel, nggak cerewet. Laki nggak pulang baru sebulan aja ngomong. Tenang ya. Wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, nggak temperamental, nggak emosional. Ciri yang kelima, wa ma'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang, nggak dendam. Nih, salah satu tujuan halal bihalal ini nih, saling memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, orang bertakwa itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Bisa? Bisa? Yang masih pendendam belum takwa. Oh, kalau sama dia itu 7 turunan bunga madu, orang takwa ini. Ya. Lalu ciri yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada orang. Yang ketujuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Yaitu kalau dia terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, namanya manusia mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kita ini bukan malaikat. Tapi orang takwa ketika dia terlanjur bersalah, cepat ingat Allah, istighfar, astaghfirullahalazim. Ya Pak? Ya Bu?
Astagfirullahaladzim, tadi baru saya ngegeratak dompet suami saya. Allah. Istighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi lagi dosa yang itu juga. Ya, habis ngegeratak dompet lagi, istighfar, besok lu ngegeratak lagi, bukan begitu? Ya Bu ya. Inilah 7 ciri orang takwa. Lalu pertanyaan kita, emang perlu Bang Haji takwa? No, di sono orang kagak pada takwa, kagak sholat, kagak puasa kaya-kaya. Di sono orang kagak takwa, nggak sholat, nggak puasa, mobilnya banyak, duitnya banyak. Lalu buat apa takwa? Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari persoalan hidupnya, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Bu, rezeki itu bukan cuma duit doang. Sehat rezeki, betul. Anak saleh rezeki. Apapun yang bersifat rahmah itu rezeki. Itu di dunia kita akan diberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dimudahkan urusan-urusan kita. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yuzim lahu ajra, akan diampuni dosa-dosanya dan akan dibesarkan pahala-pahalanya. Dan itu masih hidup Bu. Begitu sudah mati, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Begitu mati, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang-orang takwa. Jadi perlu nggak takwa Bu? Kalau perlu saya minta dulu sebentar ya. Ini masih banyak yang mau ceramah. Saya akan akhiri ceramah saya bahwa agama itu cuma 3 Pak. Akidah, muamalah, dan akhlak. Apa? Akidah, muamalah, akhlak. Makanya Nabi berkata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ngerti nggak? Apa? Kalau orang Inggris bilang attitude. Kalau orang Indonesia bilang apa? Kelakuan, perilaku. Kalau orang Betawi bilang lagu. Tapi bukan kayak lagu soneta, bukan. Lagu lo tengik. Artinya kelakuan lo tengik, tahu tengik? Wapek. Lagu lu perak, tahu perak? Beras perak, raskin itu, beras maur. Enaknya udah digoreng doang tuh. Secara kualitatif, orientatif, akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan, tanaman misalnya. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Nabi SAW mencontohkan akhlakul karimah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada hewan dan tanaman. Ini yang Allah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tiru akhlak Nabi. Akhlak kepada Allah bagaimana Nabi? Masya Allah.
Sholatnya bu, sholat malam bengkak-bengkak kakinya. Allah menyatakan kamu sudah dimaafkan kesalahan yang lalu dan yang akan datang, maksum, tapi masih istighfar 100 kali sehari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 100 kali Nabi istighfar sampai Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau pemegang kunci surga. Ya Rasulullah, engkau hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa kok masih sholat sampai bengkak-bengkak? Kok sampai istighfar sampai begitu banyak? Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan aku derajat yang begini mulia? Bersyukur. Ini akhlak Nabi kepada Allah, akhlak Nabi kepada sesama manusia. Oh, Masya Allah, kalau diceritain banyak banget. Akhlak Nabi kepada hewan, tanaman, Masya Allah. Jadi saya mau menekankan tentang akhlak. Saya mau nyanyi lagu akhlak, boleh nggak? Tapi syaratnya semua mesti ikut kur. Setuju? Setuju? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Akhlaknya rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Biar lo gubernur, kalau akhlaknya tidak bagus, mulutnya tidak bagus, hina di mata Allah dan di mata manusia. Betul? Tapi walaupun kamu tukang sapu jalan, kalau berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, maka kamu mulia di mata Allah dan di mata manusia. Betul? Kompak dikit. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas, tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Daram, 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 dan semua. Daram, 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 daram. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kenapa? Negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam, daram, daram, dararam, daram, dararam, dararam,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum